Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi fisika, khususnya bagian vektor. Nah, kita akan masih di pendahuluan ya tentang vektor. Tadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang trigonometri, lalu kesebangunan, dan ini kita juga perlu belajar tentang sudut-sudut istimewa dalam kita pakai nanti dalam fisika ya, khususnya dalam vektor ini, juga dalam gerak parabola dan lain sebagainya. Lalu biasanya biasanya kalau kita berbicara tentang sudut-sudut istimewa, biasanya yang banyak saya temui itu adik-adik banyak menghafal tentang sudut-sudut ini. Misalnya sudut sin 0 derajat, nah biasanya itu dihafal ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan supaya jangan dihafal, artinya cukup dengan adik-adik memahami konsepnya sehingga nanti dipahami kira-kira sin 0 derajat itu hasilnya 0 itu kira-kira asalnya dari mana, cos 0 itu 1 dan seterusnya itu asalnya dari mana, kita akan pelajari. Oke, jadi kita bahas yang pertama yang untuk sin 0 derajat. Tadi di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kesebangunan. Jadi misalkan di sini ada satu segitiga seperti ini ya. Lalu di sini sudutnya adalah theta, di sini A, di sini B, di sini C. Ya. Nah, ini kita sudah pelajari tadi. Lalu kalau sinus theta berarti depan per miring A per C. Kalau cos B per C, lalu tangen A per B. Ya, nah sekarang kita lihat untuk yang 0 derajat. Ya, 0 derajat. Biasanya kalau adik-adik itu kan cenderung lebih banyak dihafal ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau sinusnya besar sudut theta ini adalah 0 derajat, ya. Kalau 0 derajat berarti tinggi sisi A ini sama dengan 0 ya. Besar sudut ini kan 0 ya, berarti jarak antara C dan B itu sama dengan 0 ya. Artinya C dan B ini dia membentuk satu garis yang sama ya. Jadi kalau kita gambar sinus 0 itu, ini katakan ini B ya, sisi B ini, nanti yang C ini akan rapat sama dengan B ya. Nah, garis C itu ada di sini juga. Ada di sini juga garis C. Nah, sudutnya ada di sini gitu. Ya. Nah, A-nya ada di sini. Ya, garis sisi A ini. Artinya kalau dia 0 derajat berarti antara C dan B itu dia nempel seperti ini. Nah, begitu ya, nempel sekali, nempel seperti ini. Tidak ada tingginya gitu ya. Sehingga kalau dia 0 derajat ya, jadi untuk 0 derajat konsekuensinya A itu sama dengan 0 ya. Artinya tinggi sisi yang A ini sama dengan 0, tidak ada tinggi, karena A dan B dan C ini dia membentuk sudut 0 derajat. Karena B dan C ini saling berhimpitan seperti ini ya, berarti B itu akan sama dengan C ya. Garis B akan sama besarnya dengan garis C, atau sisi B ini akan sama besarnya dengan sisi C. Jadi misalnya kalau B-nya ini 10, C-nya juga harus 10 ya. Kalau B-nya 1, C-nya harus 1. Kalau B-nya 2, C-nya juga harus 2. Begitu ya. Sehingga dari konsep ini ya lahirlah sin itu. Sehingga sin 0 derajat kan, sin tadi kan kita sudah paham bahwa sinus itu depan per miring. Sinus depannya apa? A per C. A nya berapa? 0 ya, berarti 0 per C. 0 per C berapa? 0 ya. Nah, lalu kalau cos 0 derajat, cos
cos itu kan samping per miring, B per C. B-nya berapa? B-nya sama dengan C, berarti 1 di sini hasilnya, ya kan? Kalau misalnya B-nya 1, C-nya juga 1, kan B kan sama dengan C. Ya, 1 bagi 1 kan 1. Kalau B-nya 2, C-nya juga harus 2. Ya, 2 bagi 2 hasilnya 1, dan seterusnya, gitu ya. Kalau B-nya 10, ya C-nya juga harus 10. 10 bagi 10 kan hasilnya pasti 1. Ya. Lalu kalau tangen theta, tangen 0 derajat, ya, tan 0 derajat A per B, ya, A per B. A bagi B berapa? A bagi B berapa? A-nya 0 ya. A-nya 0 bagi B berarti hasilnya pasti 0. Gitu ya. Jadi sinus 0 derajat di sini hasilnya adalah 0, cos 0 derajat hasilnya 1, tan 0 derajat itu 0. Nah, ini kalau sudutnya 0 derajat. Ya. Nah, kalau sudutnya 0 derajat. Lalu kalau yang sudutnya 30 itu dari mana? Begitu ya. Kalau yang sudutnya 30, kita bisa tinjau dari segitiga sama sisi. Terus di sini untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita bisa tinjau dari segitiga sama sisi. Tinjau dari segitiga sama sisi, ya. Jadi kalau kita gambar segitiga sama sisi, nah, kira-kira gambarnya seperti itu, ya. Lalu besar sudut yang segitiga sama sisi ini, besar sudutnya sama, 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Di sini juga 60 derajat. Karena dia merupakan segitiga sama sisi, berarti panjang semua sisi ini sama. Kalau di sini panjangnya 2, di sini juga 2. Lalu di sini juga 2. Begitu ya. Nah, sekarang kita bagi segitiga ini, kita bagi. Misalnya kita tarik garis seperti ini. Kita bagi 2. Maka panjang dari sini ke sini berapa? 1 kan? Karena ini kita sudah bagi 2. Di sini 1, di sebelah sini juga 1. Nah, besar sudut ini yang kita sudah bagi 2 berapa? Pasti besarnya adalah 30 derajat. Ya kan? Pasti besarnya 30 derajat. Nah, untuk mempermudah segitiga yang ini, ya, segitiga yang ini kita pindahkan ke sini. Ya. Kita pindahkan, kita gambar ulang. Ya. Nah, di sini 1, di sini 2, di sini 30 derajat, di sini 60 derajat. Nah, karena di sini 1, di sini 2, di sini berapa? Pasti akar 3 kan? Berarti 4 kuadrat kurang 1 kuadrat. Jadi akar 3. 2 kuadrat kan 4 ya, 4 kurang 1 kan 3, akar 3. Begitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan berapa besar sinus 30 derajat ya. Jadi sin 30 derajat berapa? Depan per miring, depannya berapa? 1 ya. Miringnya berapa? 2. Jadi 1 per 2. Kita tulis di sini ya, 1 per 2. Lalu kalau cos 30 derajat, cos itu samping per miring ya. Sampingnya berapa? Samping dari sudut 30 ini kan akar 3 bagi 2 ya. Berarti 1/2 akar 3. Oke. Lalu tangen 30 derajat. Berapa tangen 30 derajat? Kita bisa lihat dari gambar ini juga. Tangen itu kan depan per samping. Depannya kan 1, sampingnya per 3. Berarti depannya kan 1 ya. Berarti 1 per akar 3 ya. Ini kalau kita
rasionalkan, berarti di sini akar 3 per akar 3, berarti 1/3 akar 3 itu tangen 30 derajat. Jadi cos 30 derajat tadi kita tulis lagi di sini 1/2 akar 3 tangen 30 1/3 akar 3. Lalu kalau yang ini 60, ini kita juga bisa tinjau di sini, ya. Kita bisa masih bisa melihat dari segitiga ini, sehingga di sini kita bisa menulis sin 60 derajat, ya. Berapa? Sin 60 kan depan per miring, berarti akar 3 per 2, ya, atau 1/2 akar 3. Terus cos 60 derajat, ya. Cos 60 berarti samping per miring 1/2. Lalu tangen 60, tan itu kan depan per samping, depannya akar 3, berarti akar 3 per 1, berarti sama dengan akar 3, ya. Jadi sinus 60 di sini 1/2 akar 3, ya. Cos 60 1/2, tangen 60 akar 3, ya. Kira-kira mudah, ya. Jadi saya sarankan jangan dihafal, cukup dipahami saja, sehingga nanti adik-adik bisa tahu konsepnya. Kalau dihafal itu lupa sedikit saja, adik-adik akan menjadi pusing gitu, ya. Tetapi kalau adik-adik mengetahui konsepnya, saya rasa bisa memahami, ya. Jadi jangan dihafal, tapi cukup untuk mengetahui kira-kira konsepnya seperti apa. Nah, di video selanjutnya kita akan mencari untuk yang sudutnya 45 dan 90